Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam renungan Suara Gembala hari ini. Saya berdoa supaya kita semua tetap sehat di dalam Tuhan. Hidup di dunia ini Bapak Ibu selalu diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan, dengan rasa sakit, dengan pencobaan. Kenapa? Karena dunia ini memang penuh dengan penderitaan, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan yang namanya pencobaan. Seperti yang dialami oleh masyarakat dunia saat ini, kita sedang bergumul dengan rasa sakit yang disebabkan oleh COVID-19. Itu tandanya dunia sudah jatuh ke dalam dosa, dunia sudah rusak oleh dosa. Nah, karena itu saudara, yang menarik adalah ternyata rasa sakit atau penderitaan yang dialami oleh manusia nggak selalu jahat dan nggak selalu jelek. Sebenarnya ada sisi baik daripada rasa sakit itu. Seorang teolog baru-baru ini menuliskan bahwa ada 3 fungsi daripada rasa sakit yang dialami oleh manusia di dunia ini. Yang pertama adalah rasa sakit yang bisa mengingatkan kita tanda adanya bahaya. Misalnya ketika saya menaruh tangan saya di atas api, maka ketika api itu disentuh oleh tangan saya, maka segera saraf-saraf dari tangan saya memberitahu kepada saya, otak saya, bahwa itu panas. Lalu segera otak saya memerintahkan agar tangan saya segera ditarik supaya nggak luka, nggak terbakar. Begitupun orang kalau kena serangan jantung, ada rasa sesak di dada, sulit bernapas, itu tandanya bahwa dia kena serangan jantung, dia cepat-cepat ke rumah sakit. Bayangkan kalau kita tidak pernah ada rasa sakit, lalu tiba-tiba kita pingsan dan mati. Jadi adanya rasa sakit justru memberitahu kita ada tanda bahaya dan itu fungsi yang baik. Yang kedua, rasa sakit itu dalam kadar tertentu bisa terlibat di dalam proses pembentukan fisik kita atau tenaga atau otot kita. Contohnya olahraga. Kayak tadi saya baru olahraga. Orang kalau olahraga memacu diri untuk terus berolahraga, kita bisa rasa sakit. Semua otot kita, tulang-tulang kita terasa sakit, terasa capek. Tapi rasa sakit karena olahraga itu justru membentuk kita makin kuat, otot kita justru bertumbuh lebih baik. Bayangkan seorang petinju sebelum dia bertanding, dia harus latihan. Tentu dia akan capek dan rasa sakit luar biasa. Tapi itu membuat dia makin kuat. Jadi ada fungsi yang baik yang kedua. Kemudian fungsi baik yang ketiga dari rasa sakit adalah pada level tertentu atau level yang dalam, rasa sakit itu bisa mempengaruhi untuk pembentukan karakter kita. Banyak orang yang menderita rasa sakit, setelah itu dia jadi lebih sabar, lebih tegar, lebih tabah dalam hidup ini. Saudara, poin yang ketiga ini menarik karena ada hubungannya dengan ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam Yakobus, bahwa esensi daripada ujian dan pencobaan itu adalah membuat engkau lebih baik, membuat engkau lebih kuat setelahnya. Beda dengan pencobaan yang disebabkan oleh iblis, tujuannya supaya menghancurkan engkau, justru mungkin juga membinasakan engkau. Tetapi pencobaan yang diizinkan Tuhan menjadi ujian, justru membuat karakter rohani kita makin kuat, makin lebih baik di dalam Tuhan. Itu sebabnya Yakobus 1 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan memperoleh mahkota. Saudara-saudara, bersyukurlah kalau kita sedang dicobai hari ini dengan COVID-19. Mungkin Tuhan sedang melatih karakter rohani kita untuk makin baik, untuk makin kuat dan makin sabar, makin tabah di dalam Tuhan. Karena itu jangan menyesali situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Kita hadapi dengan penuh iman di dalam Tuhan. Mungkin Tuhan sedang membentuk karakter rohani dan membentuk iman kita. Selamat bertemu kembali dalam suara atau renungan suara gembala yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.